Oke, em, udah bisa kelihatan ya teman-teman. Jadi kita chapter 15 dulu. Ini judulnya Extraction of Asphalt Content Using Centrifuge Extractor. Nah, sebenarnya inti dari bab 15 ini adalah kita mau mengetahui kadar aspal di dalam campuran. Intinya itu. Jadi intinya bab 15 adalah kita ingin mengetahui kadar aspal yang ada di dalam campuran aspal yang udah jadi campuran yang campur dengan agregat semua sama aspal. Kita mau ngetes di campuran ini kadar aspalnya berapa sih? Itu. Nah, cara untuk mengetahui kadar aspal di dalam campuran itu sebenarnya ada banyak. Salah satunya adalah ini, using centrifuge extractor. Itu. Ini kalau kalian baca di dasar teori, ini, according to ini, general methods in aspal extraction are the centrifuge extraction. Itu yang pertama. Ada reflux extraction. Ada yang vacuum extraction, ya. Nah, cuma yang kita pelajari itu adalah yang paling gampang metodenya itu adalah centrifuge extraction, ya. Kalau ini reflux sama vacuum ini alatnya agak ribet, ya. Dan kita juga nggak ngajarin, ya. Kalau misalnya kalian kepo, kalian coba buka di YouTube aja, nyari caranya di YouTube, ya. Ini yang paling gampang untuk ini centrifuge, ya. Jadi kalau nanti di sidang ditanya, gimana, ada cara apa? Ada cara nggak selain ini centrifuge extractor untuk mengetahui kadar aspal? Jawabannya ada reflux, ada vacuum. Oke. Nah, kita coba langsung nonton video aja deh biar kalian ini. Sabar ya. Centrifuge. Today I will show you the procedure of extraction of Kameranya tolong dinyalakan. centrifuge extractor. Oh, ada sisinya deh. Nah, jadi yang kita butuhin di sini adalah sampel campuran aspal yang udah dihancurin, ya. Jadi kita butuhnya kurang lebih 100 gram. Kita butuh kurang lebih 100 gram. Habis itu di alatnya nanti kalau kita udah assemble semua, nanti ini ada filter paper, ya. Filter papernya diukur juga beratnya.
Nah, sampelnya yang udah dihancurin dimasukin ke dalam sini. Untuk dalam bowl ini. Habis itu kita assemble lagi semua alat-alatnya. Di filter paper. Habis itu ini, penutup ini. Andrew, izin matiin kamera kalau lagi nyetir. Ini dikunci. Sebentar. Oke. Nah, di sini ini kan cuma alat ya. Ini cuma instrumennya. Nah, gimana caranya kita memisahkan campuran aspal sama aspalnya? Jadi kita butuh yang namanya solvent atau bahasa Inggris solvent, bahasa Indonesia adalah pelarut. Jadi kita butuh bahan pelarut untuk memisahkan aspal, pure aspalnya, bitumennya sama agregatnya. Jadi di sini yang kita pakai adalah gasoline, bensin. Itu. Bensin ini dia bisa memisahkan aspal dari permukaan apapun. Ya. Jadi kalau kalian coba baca di mana? Kalau kalian coba cari di Google, kan aspal itu adalah apa sih namanya? Aspal itu bahan terakhir dari proses apa sih minyak bumi ya? Iya, dengan minyak, Minyak akhirnya itu. Nah, ya produk paling akhir itu adalah aspal. Ya, jadi produk atas-atasnya itu kayak seperti ya ini gasoline dan solar juga bisa sih, coba nggak sekuat gasoline, ya nggak sekuat bensin. Dia tuh bisa memisahkan aspal dengan dari permukaan apapun itu. Jadi kalau misalnya kita praktikum aspal, ya kita mau bersihin misalnya kontainer dari aspalnya, itu kita bersihinnya pakai bensin gitu. Nah, di sini kita pakai bensin untuk memisahkan aspalnya, bitumennya dari agregatnya. Itu. Jadi caranya ini kita atur dulu semua alat-alatnya. Kayak tadi kita taruh namanya sampelnya ke dalam, baru si gasoline ini kita tuangin di lubang di sini. Coba kita pakai lagi ya. Nah, coba kita balik lagi. Nah, while operating the extractor, nah, di operatingnya ini adalah kita putar handle ini. Nah, salah satu alasannya kenapa dia disebut dengan centrifugal extractor, karena cara kerjanya ini, mekanisme kerjanya kita putar handle ini, yang di dalam juga di sini ikut muter. Dan muternya itu mengikuti gaya sentrifugal. Jadi gaya sentrifugal adalah gaya menjauhi dari titik lingkaran, gitu. Jadi dia dalamnya berputar, ini di dalamnya berputar. Nah, bensin yang kita pakai tadi sebagai solvent itu nanti akan keluar di belakangnya, akan keluar membawa aspalnya, bitumennya. Jadi terpisah dari agregat-agregatnya. Itu. Nah, proses ini tetap kita lakukan sampai sampai gasoline yang keluar dari sini itu sudah bening atau tidak hitam lagi. Kalau misalnya sudah bening nggak hitam, berarti bisa kita bilang kandungan aspal
kandungan bitumen dari agregatnya itu udah habis gitu. Walaupun sebenarnya sih nggak 100% habis ya. Cuma cara kita melihatnya seperti itu. Nah, terus habis itu yang kita timbang adalah sampel yang tadi. Sampel yang tersisa tadi di bowlnya kita timbang, sama filter papernya juga kita timbang. Oke, jadi kalau kita bicara pengambilan data yang diambil itu adalah berat sampel awal 100 gram, terus berat filter papernya sebelum dia ini kena aspal, habis itu berat sampelnya lagi setelah di ekstrak sama ini filter papernya. Ya. Coba bagus. Oke, kita balik ke sini. Nah, kalau kalian lihat, ini ada rumusnya, ya. Jadi sisa diikutin aja. Ya, jadi nanti ketahuan persen bitumen kontennya berapa. Sisa ikutin rumus yang ini. Oke. Ya sebenarnya praktikum ini tuh sesimpel itu sih, sebenarnya straightforward, cukup untuk mengetahui aja berapa persen atau berapa sih kandungan bitumen dalam sebuah campuran gitu. Nah, ini kalau misalnya kalian baca lagi dasar teori ya, terus kalian baca di paragraf kedua, kok nggak ada di sini ya? Oh ini paragraf pertama, sorry. The extracted asphalt can be recovered by the rotor paper method or Upson method, and once the asphalt is recovered, minor characterization test can be conducted. Itu. Ini kalau kalian perhatiin kalimatnya, dia mengatakan bahwa aspal yang sudah bercampur dengan solvent atau gas lain yang tadi itu bisa kita pisahin. Gitu. Jadi kita bisa ngambil aspalnya lagi. Itu dari si campuran dari bensin sama aspal. Caranya gimana ini? Rotor paper method or Upson method. Gitu. Cuma kita nggak belajar itu. Ini cuma sekedar dasar teori aja. Ya. Cuma nanti kalau misalnya di sidang ditanyain apakah bisa kita merecover aspal dari bensin lagi, bisa. Caranya adalah rotor paper method sama Upson method. Gitu. Ya, singkatnya sih rotor paper method ini yang paling sering dipakai. Ya. Jadi kita biarin solventnya memuai. Jadi yang tersisa itu adalah si bitumennya, kayak gitu. Ya, ini straightforward ya. Jadi nggak terlalu ribet sih harusnya ini. Ya nanti kita sisa kasih data aja, data berat-berat segala macam. Ini kalian sisa hitung aja. Itu buat kapur.
Kenapa, Stephen? Rotor fermenter tadi buat apa? Buat bis. Ya, jadi kalau misalnya kita udah dapetin kan, persen aspalnya segini. Nah, kan tadi kan kita pakai bensin ya, bensin campur aspal, ya, untuk memisahkan bitumen sama agregatnya. Nah, bisa nggak sih dari bensin yang udah campur sama aspal itu yang warnanya hitam kita mau pisahin aspalnya sama bensinnya, gitu. Jadi pakainya ini rotor fermenter. Rotor fermenter. Gitu tuh. Oke. Kak, saya mau nanya, Kak. Ya. Itu fungsi kita pakai filter paper itu buat apa ya, Kak? Biar ini kalau coba kita nonton lagi videonya deh. Ini kan kalau kita bentar. Nih. Ini kan kalau misalnya kita nggak pakai filter paper, dia kan kosong nih ya. Bukan kosong sih apa? Loss gitu sama atasnya. Jadi nanti aspalnya bakal mental karena kan dia sifatnya sentrifugal kan. Pasti dia mental dari pusat lingkaran itu. Biar dia nggak keluar. Ini ada filter paper yang menahan. Oke, Kak, makasih ya. Iya. Ini gue kasih penjelasan juga kalau misalnya di samping situ kalian bisa lihat ya, ada centrifuge extractor yang warnanya agak gelap hitam, itu habis kebakar. Jadi itu alat kita yang elektrik. Nah, yang sebelah situ. Nah, itu karena dia berputar lebih kencang dari seharusnya. Jadi di situ ada aturan untuk pemutaran. Kan kita solventnya itu kan memakai bensin kan. Bensin kalau ada percikan api, dia kan akan langsung terbakar kan dengan mudah. Jadi di situ kalian itu diusahakan memutar alatnya itu, ekstraktornya itu dengan kecepatan tertentu. Nanti kalian cari sendiri berapa rotation per menit. Dan itu harus konstan, kecepatannya nggak boleh kalian tiba-tiba pelan, tiba-tiba kenceng banget. Nah, pemutaran ekstraktornya mesti konstan gitu. Kalau misalnya dia alatnya kenceng banget, seperti yang alat yang elektrik, ini kan kita putarnya manual ya, pakai tangannya. Kalau yang pakai elektrik itu kita putar kayak ada putaran gitu. Nah, itu bisa kebakar kalau kenceng banget. Ya, betul. Jadi makanya kita pakai yang manual karena alat yang listrik ini rusak. Gitu. Oke, bedanya ya cuma itu. Kita ini putar manual pakai handle, ini pakai listrik. Jadi putaran otomatis. Oke. Gampang ya. Ada pertanyaan yang lain? Kamu nanya kan? Ya. Kalau misalnya dia di modul kan tulisannya filter papernya itu menyaring mineralnya. Terus rumus bitumen itu extracted bitumen kurang extracted mineral itu kenapa harus kurang gitu ya Kak? Sabar, kita lihat. Daftar. Itu sebenarnya bukan kurang sih, tapi ditambah karena C kurang D itu kan hasilnya minus. Coba dilihat Abim. Ya kak. C kurang D yang weight of extracted mineral kan C kurang D. C itu kan yang before extraction harusnya lebih kecil dong daripada yang after extraction kan. Tapi ini mineral in this case sama aja bitumen juga kan, bitumen yang tersaring di filter papernya itu kan ya? Ya. Berarti kayak sisa-sisa bitumen yang nyangkut di filter paper dihitung juga berapa gitu kan? Oke. Thank you kak. Iya. Oke, ada lagi.
Udah nggak ada. Abi mau nanya lagi. Udah kak. Ya. Feeling lu gimana, Bim? Kenapa? Feeling lu gimana? Oke. Kalau udah nggak ada, jadi nanti ini cukup simple lah ya. Kita sisa kasih data ini. Ya kalian sisa hitungin lah pakai rumus. Gampang kurang. Oke. Kalau sudah tidak ada, kita bakal lanjut ke Kanta Bro. Ya, Kanta Bro ini bakal dijelasin sama Aslep Jose. Silakan Jose. Bukan Kak Cia. Iya, sorry, Cia maksudnya. Oh ya. Sebentar aku potong ya si Muhammad Hasnan. Tolong dari skapnya. Halo. Jangan tidur kayak gitu. Orang lagi jelasin juga. Mana? Boleh gitu dong. Nah. Siapa sih? Itu Muhammad Pin kali Hasnan. Mike. Mana? Itu. Itunya dipin. Oh. Jangan tidur dong. Hasan kenapa Hasan? Tadi Iya kak. Ngantuk. Lagi kelas Hasan. Sorry. Habis begadang enggak? Ngapain? Ngerjain laporan Kak. Oh iya. Mohon maaf ya Kak, agak berantakan tidak dikondisikan. Iya. Oke. Ya udah. Cia, silakan. Oke, jadi sekarang kita masuk ke bab 13 ya, tentang Kantabrolos. Nah, tujuan dari praktikum ini kita akan menentukan besarnya abrasi dari campuran aspal yang sudah kita buat di bab 12 sebelumnya. Nah, kalau kalian lihat gambar ini ada Los Angeles yang kita pakai nantinya untuk pengujian Kantabro, dan ini ada foto sampel hasil dari pengujian Kantabro. Nah, kalau kalian baca di modul yang sudah diberikan, pengujian Kantabro ini tujuannya yaitu kita untuk menguji ketahanan dari campuran aspal yang sudah kita buat di bab 12 ini terhadap proses abrasi yang terjadi. Ini tuh kita kayak melakukan simulasi yang terjadi di lapangan akibat gesekan roda yang terjadi berulang-ulang di jalan, itu menyebabkan berkurangnya daya rekat aspal. Nah, akibat itu makanya campuran aspal kita itu terjadi abrasi. Untuk pengujian Kantabro ini, standar yang kita pakai, kalian bisa lihat ada di referensi di akhir modul. Kita pakai Texas Department of Transportation. Kalian nanti bisa cari sendiri. Sebenarnya untuk praktikum ini gampang. Dia mirip sama dengan pengujian abrasi dari agregat yang sudah kalian lakukan di bab 5. Cuman bedanya untuk Kantabro ini yaitu kita menguji abrasi yang terjadi dari keutuhan satu sampel yang kita buat. Kalau yang di bab 5 kan hanya untuk agregat saja, material yang kita pakai. Kalau yang di bab 12 ini untuk satu keutuhan sampel aspal. Rumusnya gampang ya. Jadi perbandingan antara berat sampel yang sudah kita uji dibagi dengan berat awal sampel. Nah, sampel ini kita akan uji nanti pakai Los Angeles yang nantinya akan diputar sebanyak 300 putaran tanpa menggunakan bola-bola baja. Itu bedanya dari bab 5 atau bab yang abrasi agregat itu. Biar lebih gampang untuk dipahami, ini ada videonya. Jadi ini tentunya kalau kita pasti timbang sampel yang kita pakai
untuk pengujian. Nah, kalau kalian lihat di video ini tuh sampelnya agak basah ya. Nah, kalau di lab sendiri, sebenarnya tergantung kalau misalnya lagi penelitian, biasanya tuh dosen menyuruh kita buat dalam kondisi sampel basah, sampel kering, ataupun sampel yang sebelumnya sudah direndam di di water bath terlebih dahulu yang sudah dipanasin. Tapi kalau baca prosedur, sebenarnya pakai sampel kering aja udah bisa. Jadi itu tuh menyesuaikan dengan kondisi yang mau kita cari. Nah, setelah kita timbang, tentunya kita catat dulu. Kita catat berat awalnya. Setelah itu kita siapin alat Los Angeles yang kita pakai. Nah, sampel itu kita masukin. Kita biarin aja. Nah, ini tanpa ada bola-bola baja ya. Jadi benar-benar hanya sampel yang diletakkan di dalam Los Angeles. Tentunya kita tutup rapat-rapat, kita kunci pakai penutupnya. Nah, kalau teman-teman lihat di silinder ini, kalau yang kalian lihat kan tadi itu gua agak undur nih. Ini tuh ada sekat ya. Ada sekat. Nah, sekat ini biasanya dia ada di dua sisi. Ini tuh yang ngebantu nantinya sampel akan muter. Jadi dia yang angkat sampel ke atas, pas di atas dia akan turun, sampelnya akan turun kayak lempar-lempar gitu. Kalau misalnya nggak ada sekat ini, pasti kalau silindernya putar, sampel itu cuma diam di bawah aja. Jadi ada tujuan sekat ini tuh berfungsi untuk mengangkat dan membuang sampel di dalam. Nah, dari ini gue jelasin lagi untuk cara pakai alatnya. Karena kalau kalian kan nggak pegang alatnya kan, karena pandemi. Jadi ini tuh kalian bisa lihat ada kontrol dari dialnya, dan juga ini ada tombol-tombol, ada tombol on, tombol mulai start, dan tombol off. Nah, awal mula kita pakai alat ini kita akan tekan tombol on. Itu bukan untuk nyalain, itu bukan untuk memutar si silinder, tapi hanya untuk menyalakan si mesin ini. Nanti kita akan mengatur berapa banyak putaran yang kita pakai. Di sini kita bisa atur sampai ke 300. Nah, ini tuh udah pas kita tekan start, si silinder ini akan mulai memutar. Praktikum ini sebenarnya cukup simpel. Cuman teman-teman lihat, nantinya ini dia akan berputar secara otomatis dari mesinnya sampai ke 300. Udah dia berhenti. Nah, ini tuh gue tekanin lagi. Kalau kalian lihat alat Los Angeles ini di lab, di putaran ini tuh ada tuas hitamnya. Nah, ini sebelum kalian memulai dari nol, kalian harus cabut si tuas ini. Jadi jangan sampai pas kalian putar ada tuasnya, karena bisa beresiko bahaya, tuas ini bisa kelempar. Jadi sebelum memulai, jangan lupa cabut. Nah, kalau udah selesai, kita butuh bantuan tuas ini juga. Jadi kayak kita mau naikin si silindernya, mempermudah kita untuk mengambil sampelnya. Kita buka. Teman-teman lihat itu adalah hasil dari pengujian Kadabro. Sampelnya udah
terjadi proses abrasi itu. Nah, kita timbang. Setelah kita timbang, ya kita udah bisa hitung. Kita bisa tahu berapa persen abrasi yang terjadi dari campuran aspal yang kita buat. Nah, untuk standarnya sendiri masih sama dengan agregat, maksimalnya adalah 40% dari total berat sampelnya. Jadi, sekian dari praktikum ini. Mungkin ada yang mau bertanya. Udah gak ada yang bertanya ya? Biar langsung lanjut ke bab selanjutnya. Oke, Jose mungkin udah bisa lanjut. Oke. Selanjutnya ini bab terakhir. Sebenarnya bab terakhir sih tadi yang refuge. Ini bab ke-13 kita akan belajar sedikit tentang GMM. GMM itu adalah maximum specific gravity. Jadi itu apa? Kalau kalian lihat gini. Jadi kita cari GMM ini sebenarnya untuk mencari satu parameter lain namanya GSE. GSE itu adalah effective specific gravity. Nih. Jadi aslinya kalau kita lihat mixture atau campuran aspal itu harus kayak begini. Ya kayak yang atas. Jadi ada agregat kan yang abu-abu ini agregat. Lalu ada aspal yang hitam ini. Lalu ada mungkin aja ada air void di dalamnya. Dalamnya itu mungkin aja ada apa namanya? Void udara yang terperangkap di dalam gitu. Nah, sebelumnya mungkin kita udah bisa cari bulk specific gravity. Kalau kita pakai bulk specific gravity, berarti kita nganggapnya dia seperti ini. Kita hitung semuanya. Gitu. Oke, makanya bilang you will get an answer that is too high because you are explicitly assuming that none of the binder enter the aggregate force. Jadi kita mengasumsikan ya udah agregat itu ya udah begitu aja. Sedangkan agregat itu ada pori-porinya dan aspal itu bisa masuk ke pori-porinya itu. Ada satu lagi yang kita pakai yaitu apparent specific gravity. Apparent specific gravity dibilang di sini bisa memberikan nilai yang terlalu rendah. Kenapa? Karena kita mengasumsikan semua pori-pori yang ada di dalam agregat itu terisi aspal. Sedangkan kan nggak seperti itu aslinya. Aslinya tuh begini. Ada yang terisi, ada yang jadi void. Itu. Oleh karena itu kita butuh perhitungan, oke? Yang efektif specific gravity ini nggak bisa dilakukan secara laboratorium dilihat langsung dites diukur itu nggak bisa harus dihitung. Salah satu parameter yang dibutuhkan untuk menghitung itu adalah GMM atau maximum specific gravity. Maximum specific gravity ini adalah kita bilangnya specific gravity yang maksimum sekali didapatkan dari campuran. Kalau tidak ada void, tidak ada lain-lainnya. Jadi cuma agregat dan aspal. Itu. Nah, cara kita mendapatkannya itu ada beberapa metode. Dua sebenarnya. Satu itu kalau pakai mangkok. Yang satu lagi kita pakai flask atau hypnometer ya. Sebentar gue cari dulu. Oke, jadi yang bentar ya. Oke, jadi ini prosedurnya ya. Jadi sebenarnya cukup mudah. Cara mencarinya ya seperti mencari displacement seperti biasa kita pakai air, kita pakai volume tertentu. Jadi volumenya tetap, kita bandingkan volume air, ya kita dapat specific gravity.
Jadi yang kita lakukan adalah ini. Siapkan hipnometer ya, atau kalau misalkan wadah apapun sih sebenarnya, yang penting kita bisa buat dia tertentu tetap gitu. Ya. Lalu kita timbang yang ada airnya ya. Yang ada air full, hanya air dan hipnometer kita timbang, kita dapat berapa beratnya, itu kita catat. Kemudian kita buang airnya, kita masukkan sampel. Kita ambil sampel. Ini sampel yang selesai partial. Kemarin minggu lalu mungkin udah belajar itu kan ditekan ya, searah diameter gitu. Sampelnya ditekan, lalu kan hancur. Ini kita hancurin beneran, kita buat jadi kecil. Kira-kira kayak sensitif tadi lah. Lalu kita ambil kurang lebih 300 gram. Oke. Jadi berat mixture-nya tertentu ya, kurang lebih 300 gram. Carilah berapa 299,9, 300,1, 300,2, mendekati 300 yang pasti. Ya. Karena kita udah tahu berat dari siapa ini namanya mixture-nya, kita tambahkan air ya. Jadi kita samain volumenya seperti yang awal kita isi air dulu, lalu kita timbang. Sekarang kita display airnya yang volumenya sama seperti volume si aspal ini dengan beratnya si aspal. Jadi volumenya sama nih ya. Tapi volume air diganti dengan berat airnya diganti dengan berat aspal yang volumenya sama gitu ya. Ini kita kocok biar nggak ada trap gas ya, yang kalau misalkan ada udara biasa kan masih nyempil gitu di antara mixture-nya, itu kita kocok supaya rilis ke terlepas gitu, nggak ada rongga udara lagi. Nah itu kalau kalian lihat di sini masih ada ya sebenarnya. Ini kan masih ada air bubbles. Nah itu sebenarnya yang harus dihilangkan semuanya. Oke, kemudian ini kita timbang. Setelah kita timbang, berarti kan kita dapat berat awal itu hipnometer air. Kita tahu beratnya si sampelnya doang. Lalu kita tahu beratnya sampel dan air dengan volume yang sama seperti awal ya. Nah itu kemudian kita buat jadi seperti ini. Rumus yang ada di modul kalian ya. Ini adalah rumus GMM, yaitu maximum specific gravity. A di sini adalah mass of dry sample, itu kurang lebih 300 gram tadi. Jadi jangan dibuat 300 ya. Di sini jangan dibuat 300 kalau misalkan kalian di praktikum. Ya sesuai apa yang di praktikum gitu. Kalau misalkan pas ngambil sampel kan kalian nggak bisa ambil sampel 300 gram pas 300,00 gram nggak bisa. Jadi catatlah seberapa yang kalian dapat gitu. 298 atau 300,1 ya, catat segitu di A-nya. Kemudian mass of hipnometer filled with water at 25 derajat Celcius atau suhu ruangan ya. Yang pasti ini tuh mempengaruhi sebenarnya. Tapi kita buat kita sama aja gitu. Karena suhu ruangannya juga sama. Mass of hipnometer filled with water at 25 derajat Celcius itu jadi D, itu yang tadi yang paling awal. Kemudian yang D-nya adalah mass of hipnometer filled with sample and water. Ya, itu kita tambahkan. Jadi kayak ini nanti lah ya, A tambah D kurang E, berarti kan massa sampel ditambahkan massa air dikurang massa keduanya. Jadi kan yang tersisa adalah massa dari
si sampelnya doang di dalam volume sama ya. Nah, kalau udah dapat GMF ini, yang perlu kalian lakukan cuma hitung sih. Tinggal dihitung dengan rumus ini. Mungkin nggak ada di modul, kalian catat nih. Rumusnya itu kita akan cari GSE atau effective specific gravity. Nah, ini kalian cari perbedaannya tadi. Sebenarnya tadi udah gue jelasin sih. Cari perbedaan dari effective specific gravity, lalu bulk specific gravity, lalu maximum specific gravity, ada apparent specific gravity. Itu kalian masukin ke dasar teorinya. Ini rumusnya GSE sama dengan belum 100 per bentar cari dulu deh daripada salah. Ini. Oke. GSE sama dengan 1 dikurang PB per 1 GMF dikurang PB. Jadi ini tuh apa? PB itu adalah asphalt content ya. PB itu asphalt content dalam bilangan biasa karena ini satu. Kalau misalkan dalam persen asphalt content kan biasanya kita buat dalam persen ya, 5%, 6%. Berarti ini dibuat jadi 100%. Ya ini 1 kurang PB itu jadi kayak 1 kurang 0,05 gitu. Per 1. Nah ini juga 1 sama. Kalau misalkan GMM-nya atau yang lainnya dalam persen ya ini dalam 100. Jadi 100 per GMM kan tadi kita dapat dari A per A ditambah D dikurang E. Oke. Lalu PB ini sama asphalt content, GB ini kalau nggak salah gravity of specific gravity dari asphalt. Specific gravity dari demand-nya. B ini bitumen. Atau kita aja asphalt. Spesifik gravity asphalt ini kan harusnya tertentu ya, sekitar 1,03 ya. Sekitar 1,03. Sisanya kalian bisa cari sendiri. Ini dibuat per sampel. Kan sampelnya ada beberapa tuh. Makanya di sini. Tuh kalian ada ini. Jadi ini dibuat per asphalt content percentage ya. Jadi di sini ada yang 5 buatnya beberapa kan 5% itu ada 3 level 5. Bikin semua. Jadi pas kalian bikin Marshall itu kan ada beberapa sampel. Ada beberapa asphalt content, masing-masing asphalt content punya 3 sampel gitu. Nah itu semuanya lakukan ini semuanya diajurin, semuanya diuji, semuanya dihitung, lalu nanti dirata-ratakan. Ya, lalu nanti dirata-ratakan GSE-nya ya. Jadi ini dicari GSE per sampel. Kalau misalkan kalian bikin 5%, 5,5, 6,5, berarti kali 3 kan ada 12 sampel. Berarti masing-masing itu 12-12-nya kalian cari GSE-nya. Setelah itu baru nanti rata-ratakan GSE per percentage asphalt. Jadi GSE average dari 5% itu berapa? GSE average dari asphalt content 5,5% itu berapa? Dan seterusnya. Udah, itu doang. Ada yang mau ditanya? Kak mau tanya. Ya. Berarti ini caranya sama kayak yang bab 12 kemarin ya? Bab 12 itu apa itu? Marshall. Dan di situ kita ada cari GMM sama GSE juga soalnya. Oh, berarti udah ya? Iya, emang sebenarnya sih gini. Ini kan bab 13 ya. Harusnya biasanya bab ini bukan bab 12 itu kan Marshall. Itu harusnya bab 13 ya emang. Jadi mungkin kalian udah selesai. Kemarin udah dapat data yang ini berarti. Dapat data
Yang ini. Ini nih. Oh, udah Kak. Hah? Iya, udah. Udah ya? Oh ya udah. Berarti udah selesai. Ntar kalian tinggal pisahin aja tuh ya, buat 12 sama 13 ya. Oke deh, Kak. Oke. Tapi ini kemarin minggu lalu di ini gak sih? Pertemuan terakhir kemarin BMM ini dijelasin gak sih? Kak Jisi. Saya kan nggak datang bulan. Hah? Enggak. Berarti prosedurnya doang ya, enggak ya? Perhitungannya ada. Iya, jadi nanti kalian sisa masukin aja lagi perhitungan yang kemarin yang khusus GMM sama GSK ke bab 13 ini. Gitu. Iya. Oke, Kak. Dipisahin aja. Tapi di yang bab 12 itu GSG sama GMM-nya perlu ada gak? Gimana enaknya? Apa? Gimana? Kan tadi katanya dipisahin, berarti kita dikeluarin atau di-copy gitu maksudnya. Bukan, di bab 12 tetap ada. Oh, tetap ada. Karena itu kan perlu juga kan di situ. Cuma nanti di copy lagi aja yang perhitungan yang diperlukan di bab 13 ya, kalian masukin gitu. Oke. Ada pertanyaan lagi? Berarti ini udah dihitung ya? Ya udah kalau gitu. Cuma prosedur ada berarti hari. Udah ada pertanyaan lagi? Gak ada ya? Oke, kalau nggak ada, selanjutnya kalian harus bikin satu studi kasus. Kalau Melinda ya, silakan. Jadi ini bab terakhir bab 16. Kalian harus bikin studi kasus. Nah, studi kasusnya itu sama kayak kemarin kalian bikin studi kasus. Mel. Suaranya nggak kedengeran. Oh. Tes. Ini udah. Lalu udah kedengaran suaranya? Udah Mel. Oke. Jadi ini bab terakhir, bab 16, studi kasus. Jadi kalian harus bikin studi kasus. Nah, studi kasusnya ini sebenarnya itu sama kayak kalian bikin praktikum tahun kemarin. Nah, topiknya untuk aspal ini yaitu adalah substitusi agregat dalam campuran aspal. Kalau misalkan kalian search di internet itu ada tuh kayak yang pakai plastik, pakai styrofoam, pakai limbah beton, limbah keramik, atau sampai ke sedimen abu vulkanik sebagai bahan substitusi. Nah, dari 12 kelompok ini kalian nggak boleh ada yang sama. Terus paling cuma mau ngingetin doang sih. Kalau misalkan kalian lupa. Ini sama kayak yang di kemarin. Jadi ini judulnya misalkan penggunaan limbah keramik sebagai substitusi agregat halus dalam campuran aspal. Terus nama penulisnya, nama anggota kelompok kalian semuanya, lalu abstrak ini itu adalah ringkasan dari si penelitian tersebut. Lalu ada kata kunci, pendahuluan, memberi latar belakang, kajian fakta, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Lalu berikutnya metode penelitian itu metode apa sih yang digunakan di penelitian tersebut, bahannya diambil dari mana, caranya kayak gimana, terus prosedurnya gimana, lalu hasil dan bahasan. Nah, nanti di jurnal kalian kalau misalkan ada kan hasilnya itu ada tabel dan juga grafik. Nah, ini kalian jelaskan apa sih masing dari tabel tersebut, apa dari grafik tersebut. Lalu kesimpulan dan saran sama bahasanya apa aja diharapkan dari pendahuluan, lalu hasil dari hasil yang diperoleh dari bab ini, hasil dan bahasan itu apa aja. Lalu referensi dicampurkan dengan jelas. Habis itu jangan lupa kalian untuk melampirkan CV dari semua anggota kalian. Sebenarnya kurang lebih studi kasusnya akan seperti itu.
di bab 15. Sampai sini ada pertanyaan. Putus-putus, Kak. Oke, sorry. Sampai Oke, ulang ya. Ini cuma mau ngingetin aja kayak kemarin yang udah dikasih di-share di praktikum beton. Jadi yang kalian kerjakan kurang lebih akan seperti ini judulnya. Misalkan tadi penggunaan limbah keramik sebagai substitusi agregat halus di campuran aspal. Lalu nama penulis. Nama penulis ini adalah nama dari anggota kelompok kalian semuanya. Lalu abstrak yang berisi ringkasan dari si penelitian tersebut, mulai dari tujuan, metode, analisis, sampai hasilnya secara ringkas. Lalu kata kunci, lalu pendahuluan dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian yang tersebut itu apa. Lalu yang kedua itu adalah metode penelitian, bagaimana dia menyiapkan bahan penelitian, prosedur penelitiannya bagaimana, cara pengujian validasi itu bagaimana, lalu hasil dan bahasan, hasil dari penelitian dia bagaimana. Nah, hasil dan bahasan itu kan pasti ada tabel, dapat dinyatakan dalam tabel dan juga grafik. Ini kalian harus jelasin juga apa sih maksud dari tabel tersebut dan juga grafik tersebut. Jadi nggak cuma kayak hasilnya tabelnya ini, grafiknya ini, selesai. Enggak, tapi kalian jelaskan itu apa sih maksud dari situ. Lalu kesimpulan dan saran. Kesimpulan dan saran ini pernyataan bahwa apa yang diharapkan sebagaimana dinyatakan dalam pendahuluan. Bahas tentang hasil dan bahasan dan juga saran untuk yang selanjutnya. Lalu referensi itu kalian cantumkan referensi yang lengkap dan jelas. Selain ini, kalian juga jangan lupa melampirkan CV dari setiap anggota kelompok kalian, seperti yang kalian lakukan di praktikum beton kemarin. Sebenarnya kurang lebih sama yang kalian lakukan kemarin. Cuman ini topiknya kita bahas tentang aspal. Sampai sini cukup jelas untuk tugas bab 16 kalian. Oke, kalau misalkan udah ada pertanyaan, saya anggap semuanya udah paham ya. Karena juga kalian udah ngelakuin kemarin. Kalau gitu, sekian dari saya. Ada yang tambahan dari aspek lain? Cukup. Yang lain. Oke. Tadi udah dijelasin belum yang topiknya apa aja, Mel? Udah. Itu seperti agregat di dalam campuran. Oh ya, oke. Sip. Ya, tambahin dikit ya. Jadi ya sama kayak kemarin. Jadi misalnya kalau kalian bandingin substitusi agregat yang apa kayak agregat ini sama agregat ini, itu kalian bandingin di situ. Terus misalnya ada bahan zat adiktif A sama B, bisa dibandingin kayak gitu. Jadi kalau bisa jangan hanya membahas satu, tapi membahas lebih dari satu ya. Kalau bisa 2 sampai 3 gitu. Terus bandingin aja. Gitu. Pokoknya sama lah kayak kemarin gitu. Jadi bandingin beberapa metode ya. Terus nanti kalau bisa grafiknya ditampilin, terus kalian simpulkan sendiri. Dari penelitian A misalnya pakai aditif yang A, yang B pakai B, C pakai C gitu. Perbandingannya yang mana yang paling bagus gitu, yang paling efektif untuk misalnya menaikkan stabilitas gitu-gitu. Ya. Nah, itu aja sih tambahannya. Oke, udah ngerti ya semua? Jadi buat minggu ini kita bakal tetap kasih waktu 2 minggu buat pekerjaan laporannya. Setelah 2 minggu dari sekarang, mungkin nanti kita bakal infoin lagi kapan harus mengumpulkan soft copy-nya, laporannya full. Habis itu baru kita jadwalin untuk sidang praktikumnya. Ya? Oke, kalau udah nggak ada pertanyaan,
mungkin cukup sampai di sini aja pertemuan kita hari ini. Ya, jangan lupa laporannya 2 minggu dari sekarang, dari hari ini, data-datanya bakal secepatnya kita kasih ya. Oke, kalau udah cukup, kalian boleh leave room. Selamat siang semuanya. Thank you ya. Thank you.